Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. المشاهدون والمستمعون الكرام، أهلا بكم في هذه المجموعة فقسم التعليم اللغة العربية بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا. أتمنى أن تكونوا في صحة وعافية جيدة. حسنا, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lughat Tatbiq Ustaz Muhsin Nawawi, semoga beliau selalu dilimpahkan rezekinya dan disehatkan badannya. Dan wabil khusus juga yang saya hormati teman-teman sekelas 5B, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rasa semangat di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saudara Like Wahyu Setiawan, kemudian ada saudari Anisatul Haibah, kemudian ada saudari Ika Nur Aini Kamilah, dan saya sendiri Muhammad Haidar Al-Hafidh. Insyaallah kami akan membawakan materi yang berjudul As-Siyasiyatul Lughawiyah wa Takhtitul Lughawi, kebijakan bahasa dan perencanaan bahasa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh saudara Like Wahyu Setiawan, kemudian dilanjutkan oleh saudari Anisatul Haibah, kemudian dilanjutkan oleh Ika Nur Aini Kamilah, dan untuk materi terakhir serta rangkuman akan dipaparkan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. A. Kebijakan bahasa. 1. Definisi kebijakan bahasa. Kebijakan bahasa itu merupakan suatu pegangan yang bersifat nasional untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan suatu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara dan dapat diterima oleh segenap warga secara lingual, etnis, dan kultur berbeda. 2. Tujuan kebijakan bahasa. Tujuan kebijakan bahasa adalah dapat berlangsungnya komunikasi kenegaraan dan komunikasi intrabangsa dengan baik tanpa menimbulkan gejolak sosial dan emosional yang dapat mengganggu stabilitas bangsa. Masalah-masalah kebijakan bahasa. Masalah-masalah kebahasaan yang dihadapi setiap bangsa itu tidaklah sama, sebab tergantung pada situasi kebahasaan yang ada di dalam negara tersebut. Di Indonesia sendiri, misalnya, secara historis, masalah kebahasaan telah diselesaikan sejak agak lama. Namun, secara politis, di Indonesia ada 3 buah bahasa, yaitu bahasa nasional Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Di sini saya akan memberikan contoh bahasa nasional Indonesia. Menurut saya, bahasa nasional lebih mengacu kepada bahasa daerah. Contohnya, menggunakan bahasa Lampung. Contoh kalimatnya, ngopi pai, yang artinya ayo ngopi. Terus, contoh kalimat dari bahasa Sunda, kumaha damang, yang artinya bagaimana, sehat. Terus bahasa Jawa, ayo dolan neng kali, yang artinya ayo bermain di sungai. Itulah sebuah contoh dari bahasa nasional Indonesia. Lalu yang kedua ada bahasa daerah. Bahasa daerah ini dapat diartikan sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari oleh sebuah suku maupun budaya. Jadi bahasa daerah itu sama seperti bahasa nasional Indonesia, punya ciri khas masing-masing dari berbagai macam sukunya. Terus yang ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini adalah suatu bahasa Austronesia yang dituturkan oleh kira-kira lebih dari 41 juta orang. Asal-usul pertumbuhan bahasa Melayu ini berasal dari Sumatera Selatan Indonesia. Catatannya,
berawal bahasa Melayu kuno ini adalah sebuah prasasti bertarikh 682 Masehi yang dijumpai di Sumatera Selatan. Itulah sebuah asal-usul dan masing-masing bahasa dari masalah-masalah kebahasaan tersebut. Lalu saya lanjutkan baca. Jauh sebelum kebijakan bahasa diambil untuk menetapkan fungsi ketiga bahasa itu, para pemimpin perjuangan Indonesia berdasarkan kenyataan bahwa bahasa Melayu telah sejak berabad-abad yang lalu telah digunakan secara luas sebagai lingua franca di seluruh Nusantara, dan sistemnya cukup sederhana, telah menetapkan dan mengangkat bahasa Melayu itu menjadi bahasa persatuan untuk seluruh Indonesia dan memberinya nama Bahasa Indonesia. Jadi, poin dari masalah-masalah kebijakan bahasa itu sendiri yang tadi merangkap dari 3 bahasa, ada bahasa nasional Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing itu mempunyai perbedaan-perbedaan tersendiri. Namun, semua bahasa itu disatukan menjadi nama Bahasa Indonesia. B. Perencanaan bahasa. Definisi perencanaan bahasa. Istilah perencanaan bahasa atau language planning mula-mula digunakan oleh Huygens pada tahun 1959. Adalah usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Negara-negara yang multilingual, multikultural, dan multirasial menurut Cair dan Agustina pada tahun 1955 untuk menjamin kelangsungan komunikasi kebangsaan perlu dilakukan suatu perencanaan bahasa atau language planning yang harus dimulai dengan kebijakan bahasa atau language policy. Jadi kesimpulannya, perencanaan bahasa adalah untuk menjamin kelangsungan komunikasi kebangsaan yang harus dimulai dengan kebijakan bahasa atau language policy. Baiklah, pembahasan selanjutnya masih tentang perencanaan bahasa, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan bahasa. Yang pertama, ahli bahasa. Salah satu proses perencanaan bahasa yaitu penemuan fakta. Misal, fakta bahwa bahasa Arab merupakan bahasa ke-6 yang banyak digunakan di dunia. Dengan total, terdapat 273,9 juta orang yang menggunakan bahasa ini. Dan terdapat 25 negara di kawasan Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Tentunya, masih banyak fakta-fakta lain terkait bahasa di dunia, yang pada umumnya fakta-fakta tersebut ditemukan dan dikemukakan oleh para ahli bahasa. Banyak ahli bahasa yang berminat terhadap perencanaan bahasa. Mereka menyumbangkan pemikirannya dalam perencanaan bahasa bagi negaranya. Salah satunya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana tahun 1960 untuk negara kita, Indonesia. Kemudian pihak yang kedua yaitu pemerintah. Terkait dengan perencanaan bahasa yang baik, Weinstein tahun 1980 meyakini bahwa perencanaan bahasa suatu negara akan berhasil dengan baik apabila inisiatif tersebut berawal dari pemerintah yang bersangkutan. Mengapa? Sebab pemerintah mempunyai kemampuan untuk memasukkan perencanaan bahasa dalam perencanaan pembangunan negara. Pemerintah juga mampu menyediakan biaya untuk memulai pelaksanaan perencanaan bahasa ini. Sejajar dengan pembangunan yang lain, perencanaan bahasa ini dapat memupuk persatuan dan integrasi nasional. Bahkan dalam jangka panjang, perencanaan bahasa ini dapat membantu pembangunan budaya, bangsa, dan negara. Selanjutnya, yaitu guru bahasa. Salah satu bidang kebahasaan yang perlu direncanakan adalah pendidikan dan pengajaran kebahasaan, baik di dalam maupun di luar lembaga-lembaga pendidikan. Nah, di dalam lembaga-lembaga pendidikan inilah pembelajaran dan pengajaran bahasa menjadi tanggung jawab guru bahasa. Oleh karena itu, guru bahasa terlibat dalam perencanaan bahasa. Dan pihak yang terakhir yaitu masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan. Pada umumnya, suatu bahasa mempunyai masyarakat penuturnya. Dalam proyek perencanaan bahasa, penutur-penutur asli ini perlu dimintai pandangan dan pendapat, karena golongan inilah yang akan menjadi pendukung utamanya. Mereka akan lebih bangga dan merasa dihargai jika ketika bahasa mereka dirancang dan mereka diberikan kesempatan untuk bersuara mengenai bahasa mereka.
Setiap masyarakat yang cinta akan bahasanya, mereka menginginkan bahasanya itu terancang, terkendali, terbina, dan modern. Di negara-negara yang sedang membangun, masyarakat bahasanya masih membicarakan bahasa nasional, bahasa resmi, pembakuan, pelaksanaan, penilaian, dan pemodernan bahasa. Pembahasan berikutnya yaitu sasaran perencanaan bahasa. Dari berbagai kajian dapat kita lihat sasaran perencanaan bahasa yaitu yang pertama, pembinaan dan pengembangan bahasa yang direncanakan sebagai bahasa nasional, bahasa resmi kenegaraan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, khalayak di dalam masyarakat yang diharapkan akan menerima dan menggunakan saran yang diusulkan dan ditetapkan. Kalau sasarannya adalah bahasa atau korpus bahasa yang akan dibina atau dikembangkan, maka sasaran itu dapat menjadi bermacam-macam, antara lain pengembangan sandi bahasa di bidang pengaksaraan, di bidang peristilahan, di bidang pemekaran ragam wacana, dan sebagainya. Selain itu, dapat juga direncanakan pembinaan pemakaian bahasa di bidang pengajaran dan penyuluhan. Dapat juga direncanakan untuk membangkitkan kembali bahasa lama yang telah tidak digunakan untuk digunakan kembali, seperti yang dilakukan di Irlandia dan di Israel. Dan kalau sasaran perencanaan itu adalah khalayak di dalam masyarakat, maka perencanaan itu antara lain dapat diarahkan kepada golongan penutur asli atau yang bukan penutur asli, kepada yang masih bersekolah, kepada kaum guru pada semua jenjang pendidikan, kepada khalayak dalam kelompok di bidang komunikasi media massa seperti majalah, surat kabar, televisi, film, dan sebagainya, dan juga kepada kelompok-kelompok sosial lain yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat adalah hambatan perencanaan bahasa. Yang pertama, pemegang kekuasaan atau orang berpengaruh. Kadang, rencana yang telah disusun mendapat hambatan dari sikap pemegang kekuasaan atau orang yang berpengaruh di negeri itu. Orang yang berpengaruh tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebagai contoh, presiden, menteri, anggota dewan, ataupun artis yang berpengaruh besar. Jika dari salah satu mereka atau golongan tertentu tidak menggunakan Indonesia dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi hambatan tertentu dalam melaksanakan perencanaan bahasa, sehingga itu bertuntut pada generasi penerus bangsa yang nantinya tidak akan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah sikap penutur bahasa. Apapun yang ditetapkan oleh para ahli, apapun yang ditentukan oleh departemen, penutur bahasalah yang akhirnya menentukan. Penutur bahasalah yang memperagakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sikap penutur bahasa harus diubah dari sikap negatif ke sikap positif. Sikap negatif misalnya tercermin dari sikap tidak mau tahu tentang garis kebijakan yang sedang dijalankan. Sikap negatif tercermin pula dari ucapan bahwa persoalan kebahasaan hanya tanggung jawab pemerintah dan ahli bahasa. Sikap-sikap seperti inilah yang sangat menghambat perencanaan dan kebijakan bahasa. Kemudian yang tiga adalah dana. Suatu rencana juga memerlukan dana dan fasilitas. Tanpa dana tak terlalu banyak yang dapat dibuat. Namun perlu diingat, tanpa dana pun masih ada yang dapat dibuat. Dana boleh saja berasal dari pemerintah, tetapi boleh juga dari perseorangan, yayasan, ataupun sebagainya. Hanya yang perlu dipersoalkan ialah pemanfaatan dana yang disediakan. Kemudian yang terakhir adalah ketenagaan. Tenaga yang terlatih menangani soal-soal kebahasaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat kurang, mengingat bahasa yang ditangani terlalu banyak. Penanganan ketenagaan menyangkut pula keamanan dan kesejahteraan tenaga-tenaga tersebut agar dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dengan baik. Banyak tenaga yang mempunyai profesi dalam kebahasaan tetapi tertarik dalam persoalan kebahasaan karena keamanan dan kesejahteraan mereka tidak terjamin. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, bahwasanya kebijakan bahasa itu satu pegangan yang bersifat nasional untuk membuat perencanaan bagaimana cara membenah dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara dan dapat diterima oleh segenap negara secara lingual, etnis, dan kultur yang berbeda.
Sedangkan perencanaan bahasa itu sendiri yaitu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana atau kegiatan politis dan administratif untuk menyelesaikan persoalan bahasa di dalam masyarakat. Alhamdulillah, semua materi telah dipaparkan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan bila ada yang belum paham, tolong ditanyakan untuk 3 pertanyaan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.